Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke sesi kelima. Nggak berasa ya rekan-rekan mahasiswa, udah hampir selesai udah mau mid semester. Dan kita masuk ke materi lanjutan populasi dan sampel, lanjutannya yang kemarin sesi keempat, dan ukuran pemusatan. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi kuliahnya. Jadi ada yang pertama teknik pengambilan sampel yaitu non probability sampling. Yang kedua adalah rata-rata hitung. Yang ketiga adalah median. Buku acuannya ya seperti biasa masih menggunakan hal yang sama. Mungkin rekan-rekan mahasiswa udah ada yang punya ya, karena ini udah pertemuan kelima. Semoga minimal 1 atau 2 dari buku acuan yang saya gunakan ini ada di tangan teman rekan-rekan mahasiswa semuanya, sehingga ketika ada yang kebingungan atau hal-hal yang pengen dikaji ulang, nah bisa dibaca lagi bukunya. Yang pertama Prof. Sugiarto, Prof. Sugiono, Prof. Sanusi, dan UCS Umiati. Baik, kita masuk ke materi yang pertama tentang teknik pengambilan sampel. Jadi yang pertama kita sudah membahas, atau sesi yang sebelumnya, sesi keempat, kita sudah membahas probability sampling. Sederhananya gini, probability sampling itu untuk teknik pengambilan sampel dengan semua sampel atau semua elemen gitu ya memiliki kesempatan yang sama. Ya, jadi ini sangat ya bisa dibilang dibandingkan non probability sampling lebih objektif gitu, karena setiap elemen tuh memiliki kesempatan yang sama. Itu probability sampling. Nah, berbeda dengan non probability sampling. Nah, setiap elemen tidak memiliki kesempatan yang sama, dan ini sifatnya lebih banyak ya, lebih condong ke subjektif. Ada beberapa probability sampling yang bisa rekan-rekan mahasiswa lihat. Yang pertama convenience sampling, yang kedua purposive sampling, yang ketiga snowball sampling, yang keempat quota sampling. Purposive sampling kalau belum biasa dengar, biasanya bahasa lainnya itu judgmental sampling. Ini snowball sampling umum, ini semua buku juga menggunakannya. Kalau quota sampling juga hampir semua buku juga menggunakannya. Baik, kita masuk satu persatu tentang non probability sampling ya. Tadi kita udah ngebahas teknik pembelian sampelnya, itu non probability sampling. Nah, kita masuk ke bagian pertama dari non probability sampling. Menurut Prof. Sugiarto tahun 2015, convenience sampling ini teknik pengambilan sampel yang mencoba mendapatkan sampel berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan. Jadi kata kuncinya ada di ketersediaan. Yang kedua adalah kemudahan. Jadi tersedianya segitu ya itu gitu yang mau diteliti. Dan yang kedua kemudahan, dicari kemudahan untuk mengambil sampelnya. Karakteristik convenience sampling yang pertama, pelaksanaannya murah dan cepat, namun keandalannya diragukan karena kebebasan peneliti untuk memilih subjektivitas tinggi. Jadi memang ada plus minusnya ya. Plusnya itu mudah dan tersedia gitu ya. Tapi minusnya ya diragukan karena ini subjektivitasnya tinggi. Yang kedua, sering digunakan pada tahap awal penelitian eksploratif untuk memberi petunjuk awal tentang suatu kondisi. Nah, teman-teman kalau belum tahu apa itu eksploratif, sini saya sudah membuatkan catatan kakinya. Jadi ada beberapa juga, mungkin di buku juga ada. Jadi teman-teman bisa mencari tahu apa itu penelitian eksploratif, yaitu sebuah penelitian yang ingin menggali suatu hal yang baru. Jadi eksploratif itu hal-hal yang baru. Jadi kita juga belum tahu gimana populasinya, gimana nanti sampelnya. Jadi ini hal-hal baru sehingga ingin dikaji lebih dalam, biasanya menyangkut fenomena kontemporer atau yang terkini, yang terbaru, yang belum ada sama sekali diuji gitu ya. Saya itu menggunakan convenience sampling. Yang ketiga, dituntut kehati-hatian dalam menyimpulkan hasil dan tidak dianjurkan untuk melakukan generalisasi kesimpulan. Nah, biasanya ada beberapa hal di akhir gitu ya.
penelitian kita peneliti biasanya membuat kesimpulan yang itu mengeneralisasi. Nah ini ada catatan disclaimernya tidak bisa atau tidak dianjurkan untuk mengeneralisasi kesimpulan yang diambil dalam penelitian menggunakan confidence sampling ini untuk penelitian-penelitian lainnya. Jadi disarankan ketika menggunakan tema penelitian, topik penelitian yang sama dengan confidence sampling dan beda lokasi atau beda variabel tertentu, itu diulang lagi, dikaji lagi, karena belum tentu sama. Catatannya tidak boleh dianjurkan untuk melakukan generalisasi kesimpulan. Contoh, jadi kita coba ambil contohnya, peneliti ingin mengetahui pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan. Relationship itu ada engagement pemasaran, engagement konten marketing, engagement pemasaran, engagement hal-hal yang berhubungan dengan engagement yang dilakukan oleh pemasar gitu ya terhadap loyalitas pelanggan. Nah kita coba bertahap ya, ini teknik pengambilan sampelnya ya. Yang pertama, peneliti memilih 3 minimarket X di Malang yang mencapai omset tertinggi pada bulan Oktober 2020. Kedua, alasan peneliti menggunakan metode ini karena kan jumlah populasi yang tidak diketahui dari pelanggan minimarket X. Jadi catatannya ya minimarket tersebut tidak mengetahui siapa saja populasinya gitu, populasi sasarannya yang bakal menjadi sampelnya gitu. Jadi akhirnya dia menggunakan confidence sampling ya. Catatannya ini ada alasannya gitu ya. Yang ketiga, peneliti mengajukan kuesioner pada saat pelanggan melakukan transaksi di minimarket X pada kurun waktu tertentu. Jadi biasa juga nih kalau rekan-rekan mahasiswa ngelihat di beberapa kantor, di beberapa perusahaan, di beberapa kampus, bahkan ada yang sering memberikan kuesioner gitu ya. Nah itu salah satu confidence sampling karena kan mahasiswa. Jadi dia melakukan dalam kurun waktu tertentu tersebut gitu. Jadi ya dia dengan catatan dalam keadaan tetap, dia tidak berubah-ubah tempatnya dan waktunya stabil di situ gitu. Itu salah satu syaratnya juga menggunakan confidence sampling. Jangan sampai cuman berapa menit di situ terus pindah lagi. Nah itu akhirnya confidence samplingnya takutnya akan bias gitu. Jadi dengan catatan tertentu. Jadi di situ dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu lainnya dimiliki confidence sampling. Oke, selanjutnya non probability sampling atau purposive sampling, biasa juga disebut judgmental sampling. Jadi judgementnya seorang peneliti gitu. Nah, menurut Prof. Anwar Sanusi, purposive sampling atau judgmental sampling adalah cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau karakteristik tertentu. Catatannya adalah pertimbangan atau karakteristik. Jadi ada kalimat pertimbangan atau karakteristik. Nah, karakteristik purposive sampling ini pertama, dalam perumusan kriteria, subjektivitas dan pengalaman peneliti sangat berperan agar sampel terpilih bisa representatif dan tidak bias. Jadi diharapkan gitu ya, peneliti itu punya pengalaman yang jeli sehingga bisa menentukan sampel yang benar-benar merepresentatifkan gitu populasi sehingga tidak bias. Nah, yang kedua, sampel yang diambil lebih fokus sehubungan dengan informasi yang ingin digali dalam penelitian. Nah, kita ambil coba contoh ya. Jadi perlu diketahui hampir ya, saya bilang kemarin baru aja menguji gitu ya. Dari 4 yang saya uji ya hampir semua, bahkan semuanya gitu pakai purposive sampling. Karena ya di ekonomi dan sosial ini banyak sekali menggunakan teknik pengambilan sampling ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa mempertimbangkan untuk mempelajari juga lebih dalam terkait ini. Contohnya, peneliti ingin meneliti kinerja karyawan di perusahaan DEF. Jawabannya, peneliti akan menentukan kriteria atau karakteristik diantaranya sampel merupakan karyawan tetap perusahaan tersebut. Jadi jawaban ini caranya ya. Jadi caranya gimana sih proses teknik pengambilan dengan metode purposive sampling ya. Teknik pengambilan sampling. Jadi membuat dulu kriterianya. Jadi kemarin saya menguji itu banyak sekali gitu ya. Dia mendefinisikan bahwa penelitian saya pakai proses sampling, tapi nggak ada syarat, nggak ada kriteria. Nah itu salah. Sebaiknya gitu ya. Memang seharusnya
ada kriteria atau karakteristiknya yang membuat bahwa ini adalah purposive sampling. Jadi itu dijelaskan gitu di proposalnya. Pertama nih, kalau yang ini sampel merupakan karyawan tetap perusahaan tersebut. Yang kedua, sampel bersedia mengisi kuesioner yang diberikan. Yang ketiga, sampel telah bekerja di perusahaan selama 4 tahun. Nah, berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebagai berikut. Dari populasi tersebut, maka ada tiga nih, ada hal-hal yang selanjutnya yang menjadi terpilih gitu ya. Karyawan tetap di perusahaan ialah 159 karyawan. Kalau tetapnya ada 159 karyawan dari populasi karyawan yang ada di perusahaan di DEF. Nah, yang kedua, karyawan yang bersedia mengisi kuesioner dari 159 ini hanya 89 karyawan. Dan karyawan yang sudah bekerja 4 tahun ialah hanya 53 karyawan. Maka dari seleksi pengambilan sampel ini diperoleh sampel sebanyak 53 karyawan. Ini 53 karyawan. Nah, ini jelas urutan-urutannya gitu. Jadi rekan-rekan mahasiswa ketika mengambil purposive sampling minimal seperti ini gitu. Ada urutan, ada kriteria, ada karakteristik yang dijelaskan. Selanjutnya snowball sampling. Menurut Prof. Anwar Sanusi, snowball sampling ialah cara pengambilan sampel dengan responden terbatas, kemudian terus meningkat berdasarkan informasi dari responden pertama. Karakteristik snowball sampling biasanya dihentikan ketika jawaban relatif sama dari satu responden ke responden lainnya, atau sudah jenuh gitu. Jadi ada pertanyaan yang sama dari awal ditanyakan ke responden pertama sampai akhirnya yang terakhir itu sudah jenuh dan menyerupai, ya sudah akhirnya berhenti sampai situ. Itu salah satu tandanya teknik pengambilan sampel dengan snowball sampling itu. Yang kedua, digunakan bila populasinya kecil dan spesifik sehingga sulit mengumpulkan sampelnya. Jadi populasinya kita nggak tahu nih, bahkan kecil gitu, relatif kecil gitu, dan spesifik sehingga sulit mengumpulkan sampelnya. Jadi ini juga biasanya digunakan untuk dengan pengambilan snowball sampling. Yang ketiga, tingkat operasionalnya suatu grup responden yang relevan di interview dan selanjutnya diminta untuk menyebutkan responden lainnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa mungkin biasa gitu ya melihat contoh-contoh yang terjadi di media gitu. Misalnya persidangan terkait kasus narkoba, kasus pencurian, kasus korupsi dan lain-lain, biasanya pakai snowball sampling. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Contohnya, peneliti ingin meneliti kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada A di daerah X. Jadi saya buat gambaran seperti ini, A, B, C, D, terus menerus. Jadi si responden A akan menyebutkan, bisa ditanyakan ke responden B, selanjutnya C, D, dan lain-lainnya. Nah, tahap-tahapannya, pertama jawabannya ya, peneliti membuat list pertanyaan yang telah teruji dan memilih satu atau dua orang saksi atau bila memungkinkan mencari A sebagai korban atau pengguna. Kedua, kemudian peneliti menanyakan responden lainnya yang bisa dijadikan sampel. Jadi dari responden pertama akan digali nih siapa aja kira-kira jadi bisa jadi saksi untuk ditanyakan gitu. Yang ketiga, responden lainnya tersebut diberikan pertanyaan serupa dengan sampel yang pertama. Jadi ini akan menggulung terus sehingga mendapatkan jawaban fakta gitu ya. Biasanya kalau di kasus-kasus korupsi misalnya ya, fakta baru itu dari hasil wawancara ini dengan teknik snowball sampling. Selanjutnya, kuota sampling. Prof. Sugiarto tahun 2015 menyebutkan bahwa kuota sampling adalah judgmental sampling 2 tahap. Tahap pertama adalah kuota elemen populasi dan tahap kedua dipilih berdasar kemudahan atau kriteria yang ditetapkan. Karakteristik kuota sampling yang pertama, pada tahap pertama peneliti merumuskan kategori kontrol atau kuota seperti jenis kelamin, usia, ras, definisi yang baik. Tahap kedua diambil secara convenience atau purposive sampling. Sampel yang diambil harus sejumlah tertentu yang dijatah dari setiap subgrup atau suatu populasi. Jadi ini ada kuota yang ditentukan oleh peneliti gitu ya. Contohnya berikut, peneliti yang meneliti perilaku konsumen istri pegawai. Jawabannya, tentukan kuotanya dulu. Misalnya kita pengen tahu dari waktu dan biaya gitu, misal kuota 100 orang istri pegawai. Kedua, tentukan istri pegawai tersebut, orang yang harus istri pegawai bla bla bla. Nah, kuota berikutnya dihubungkan dengan informasi apa yang akan diperoleh dalam penelitian terkait perilaku konsumen, misal tingkat konsumsi per bulan dan lain-lainnya. Nah, kurang lebih ini non-probability sampling. Selanjutnya di video B akan kita bahas
terkait ukuran pemusatan. Sekian,